Rusia menerjunkan pasukan pemburu khusus dalam invasi militer ke Ukraina. Pasukan pemburu khusus dari Chechnya ini memiliki tugas khusus, tak seperti pasukan lainnya. Pasukan pemburu ini dikhususkan untuk menahan dan membunuh orang-orang yang sudah masuk dalam daftar. Melalui saluran Telegram Moskow, pasukan tersebut memegang setumpuk kertas khusus dengan foto dan deskripsi. Diyakini dari berbagai informasi jika tumpukan kertas yang berisikan foto tersebut adalah daftar pejabat Ukraina. Para pejabat Ukraina diyakini akan menjadi target penangkapan dan pembunuhan pasukan khusus tersebut. Mereka adalah yang dianggap oleh Rusia sebagai pejabat yang dicurigai melakukan kejahatan oleh Komite Investigasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini jika dirinya adalah target utama, lalu keluarganya. Berikutnya adalah mereka yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Ukraina. Keluarga saya bukan pengkhianat, tetapi warga negara Ukraina. Menurut informasi kami, musuh menandai saya sebagai target nomor 1. Keluarga saya adalah tujuan nomor 2. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan menghancurkan kepala negara. Demikian kata Volodymyr Zelensky. Dalam pemberitaan sebelumnya, Volodymyr Zelensky juga meyakini jika Kiev sebagai ibu kota Ukraina akan diserang malam ini. Saya tahu bahwa banyak informasi yang salah dan rumor sedang menyebar sekarang. Secara khusus diklaim bahwa saya telah meninggalkan Kiev. Saya tetap di ibu kota. Saya tinggal bersama orang-orang saya. Demikian ucap Zelensky. Sebelumnya, pasukan Rusia sudah berhasil menduduki kota-kota di perbatasan. Selain itu, beberapa aset vital juga berhasil dikuasai seperti depot bahan bakar utama, bandara Hostomel, dan pembangkit listrik di Chernobyl. Mereka akan merebutnya dalam waktu 96 jam, membawa tirai besi baru ke Eropa, kata Volodymyr Zelensky. Rusia berhasil kuasai Melitopol, kota pertama Ukraina. Pasukan Rusia menggempur kota-kota Ukraina termasuk ibu kota Kiev dengan artileri dan rudal jelajah pada Sabtu, 26 Februari 2022. Menurut kantor berita Interfax, Rusia akhirnya berhasil merebut kota tenggara Melitopol. Belum ada keterangan resmi dari para pejabat Ukraina tentang direbutnya Melitopol ini. Namun, Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, James Heppey, meragukan laporan itu. Ia mengatakan kota berpenduduk sekitar 150.000 orang itu masih dikuasai oleh pemerintah Ukraina. Kota Melitopol diklaim telah diambil oleh Rusia, tetapi kami tidak dapat melihat apapun untuk membuktikannya. Semuanya masih berada di tangan Ukraina. Sumber-sumber intelijen Barat mengatakan pasukan Rusia telah menghadapi perlawanan Ukraina yang jauh lebih kuat dibandingkan yang diduga selama ini. Sejak Kamis lalu, Rusia invasi Ukraina, namun Inggris menyebut tak banyak kemajuan. Bila laporan Interfax tentang Melitopol benar, maka ini adalah kota pertama yang direbut Rusia. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan sedikitnya 198 warga Ukraina, termasuk 3 anak-anak telah tewas. Selain itu, sekitar 1.115 orang terluka. Menurut Kementerian Kesehatan Ukraina mengutip Interfax, tidak jelas apakah jumlah itu adalah korban sipil saja atau termasuk tentara. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan 35 orang termasuk 2 anak-anak terluka dalam pertempuran semalam di kota itu. Klitschko mengatakan saat ini tidak ada kehadiran militer Rusia dalam jumlah besar di Kiev. Kereta api bawah tanah berhenti beroperasi dan hanya digunakan untuk tempat berlindung warga Kiev. Terjadi kepanikan di pusat kota Kiev. Reuters melihat tentara Ukraina bersenjata dan sekelompok wanita berlarian di sepanjang jalan. Di dekatnya, tentara Ukraina memaksa seorang pria berpakaian sipil untuk berbaring di trotoar. Sebelumnya, pihak berwenang Kiev mengatakan sebuah rudal menghantam bangunan tempat tinggal. Seorang saksi mata Reuters mengatakan rudal lain menghantam daerah dekat bandara. Belum jelas jumlah korban akibat serangan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak akan menyerah terhadap Rusia. Kami tidak akan meletakkan senjata, kami akan membela negara kami. Zelensky sebelumnya mengisyaratkan siap membahas pembicaraan damai dengan Rusia. Namun belum ada kejelasan kapan pembicaraan dilakukan. Presiden Zelensky sembunyi takut diculik, pasukan khusus Rusia menembus ibu kota. Pasukan khusus Rusia sudah menembus ibu kota Ukraina, Kiev, dalam invasi hari kedua pada Jumat 25 Februari. Presiden Volodymyr Zelensky yang merasa jadi target nomor 1 sekarang bersembunyi karena takut diculik pasukan Moskow. Pertempuran sengit sedang berlangsung di jalan-jalan Kiev, di mana tembakan terdengar di kota di dekat gedung parlemen ibu kota. Penduduk Kiev telah didesak untuk membuat bom bensin dan mengangkat senjata melawan pasukan invasi. Pasukan Rusia sebelumnya telah merebut Chernobyl, lokasi bencana nuklir terburuk di dunia. Hari ini dilaporkan ada tingkat radiasi yang meningkat di daerah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan dalam pidato
pidato video bahwa kota Kiev telah dimasuki oleh pasukan Rusia. Kami memiliki informasi bahwa kelompok sabotase musuh telah memasuki Kiev. Oleh karena itu, saya mendesak warga Kiev untuk berhati-hati dan mengikuti aturan jam malam. Para pejabat Ukraina mengatakan sejumlah pasukan Rusia menyita 2 truk tentara Kiev dan mengenakan seragam pasukan Kiev untuk melancarkan serangan ke ibu kota. Namun, semua pasukan yang menyamar itu telah tewas dalam pertempuran. Kementerian Pertahanan Ukraina men-tweet sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat bahwa operator Kremlin memang sudah berada di ibu kota nasional. Kementerian itu meminta penduduk setempat untuk mempersenjatai diri dengan bom Molotov untuk membantu militer dalam pertempuran melawan Rusia. Sementara itu, penasihat Kepala Administrasi Kepresidenan Ukraina, Michael Podolyak, mengatakan Rusia bertujuan untuk menghancurkan kepemimpinan negara Ukraina. Menurut Podolyak, Presiden Volodymyr Zelensky saat ini bersembunyi karena khawatir dia akan diculik pasukan Rusia. Skenario dasar dari operasi khusus Rusia sudah jelas. Satu-satunya tujuan adalah untuk memasuki Kiev dan menghancurkan kepemimpinan Ukraina. Secara pribadi, Volodymyr Zelensky, seperti dikutip The Mirror, Zelensky tetap di Kiev. Dia harus menunjukkan apa arti ketahanan rakyat Ukraina. Keluarga saya adalah tujuan nomor 2. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan menghancurkan kepala negara. Demikian kata Volodymyr Zelensky. Dalam pemberitaan sebelumnya, Volodymyr Zelensky juga meyakini jika Kiev sebagai ibu kota Ukraina akan diserang malam ini. Saya tahu bahwa banyak informasi yang salah dan rumor sedang menyebar sekarang. Secara khusus diklaim bahwa saya telah meninggalkan Kiev. Saya tetap di ibu kota. Saya tinggal bersama orang-orang saya. Demikian ucap Zelensky. Sebelumnya, pasukan Rusia sudah berhasil menduduki kota-kota di perbatasan. Selain itu, beberapa aset vital juga berhasil dikuasai seperti depot bahan bakar utama, bandara Hostomel, dan pembangkit listrik di Chernobyl. Mereka akan merebutnya dalam waktu 96 jam, membawa tirai besi baru ke Eropa, kata Volodymyr Zelensky. Rusia berhasil kuasai Melitopol, kota pertama Ukraina. Pasukan Rusia menggempur kota-kota Ukraina termasuk ibu kota Kiev dengan artileri dan rudal jelajah pada Sabtu, 26 Februari 2022. Menurut kantor berita Interfax, Rusia akhirnya berhasil merebut kota tenggara Melitopol. Belum ada keterangan resmi dari para pejabat Ukraina tentang direbutnya Melitopol ini. Namun, Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, James Heppey, meragukan laporan itu. Ia mengatakan kota berpenduduk sekitar 150.000 orang itu masih dikuasai oleh pemerintah Ukraina. Kota Melitopol diklaim telah diambil oleh Rusia, tetapi kami tidak dapat melihat apapun untuk membuktikannya. Semuanya masih berada di tangan Ukraina. Sumber-sumber intelijen Barat mengatakan pasukan Rusia telah menghadapi perlawanan Ukraina yang jauh lebih kuat dibandingkan yang diduga selama ini. Sejak Kamis lalu, Rusia invasi Ukraina, namun Inggris menyebut tak banyak kemajuan. Bila laporan Interfax tentang Melitopol benar, maka ini adalah kota pertama yang direbut Rusia. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan sedikitnya 198 warga Ukraina termasuk 3 anak-anak telah tewas